Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah. Bersama saya Sri Wulan Anggraini. Pada kesempatan ini materi yang dibahas adalah tentang hakikat keterampilan berbahasa. Nah, di sini hakikat keterampilan berbahasa ini itu pasti memiliki hubungan dengan aktivitas komunikasi. Nah, di dalam aktivitas komunikasi pasti adanya si pengirim pesan dan ada si penerima pesan. Nah, pengirim dan penerima pesan ini harus bekerja sama dalam kegiatan komunikasi. Kerjasamanya yaitu si pengirim pesan ini harus memiliki pesan berupa informasi yang akan disampaikan kepada si penerima, dan si penerima pun harus memiliki daya simak yang baik agar pesan yang diterimanya ini dapat dipahami. Oke, jadi itu ya. Jadi itu yang harus dimiliki oleh si penerima dan si pengirim pesan agar komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya di sini ada macam-macam keterampilan berbahasa. Ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan ini sangat dibutuhkan saat kita berkomunikasi. Ya. Nah, di sini ada macam-macam komunikasi, diantaranya ada komunikasi satu arah. Di dalam komunikasi satu arah kita lihat seperti gambar di sini, ya. Di sini mengartikan bahwa si pengirim pesan ini aktif memilih pesan di dalam pikirannya, ya, untuk memilih dan memilah kata-kata yang tepat dan mudah dipahami. Selanjutnya merumuskannya dalam bentuk simbol berupa bunyi atau tulisan. Dan inilah yang disebut dengan encoding. Ya. Nah, berikutnya encoding ini ya, lambang-lambang ini ditransmisi, dikirimkan kepada si penerima pesan. Nah, si penerima pesan ini dia secara aktif menerjemahkan simbol-simbol yang berupa bunyi ataupun tulisan ini menjadi makna agar pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Maka proses inilah yang disebut dengan decoding. Nah, jadi kedua belah pihak ini yang terlibat di dalam komunikasi harus memiliki keterampilan yang sama, yaitu si pengirim harus memiliki keterampilan memilih simbol atau bunyi tulisan, ya, untuk menyampaikan pesan, dan si penerima pun harus terampil dalam memberi makna pada simbol, ya, baik itu berupa bunyi ataupun tulisan yang berisi pesan yang disampaikan kepada si pengirim pesan. Oke, berikutnya selain komunikasi dua arah ada juga komunikasi dua arah. Ya. Nah, di dalam komunikasi dua arah ini ada feedback, ada umpan balik, ya. Jadi secara bergantian yang tadinya si penerima pesan ya hanya menerima aja, kemudian dia bisa beralih posisi menjadi si pengirim pesan. Nah, seperti gambar berikut. Ya, di sini aktivitas komunikasi ini di sini aktivitas komunikasi ini adalah aktivitas dua arah, di mana yang A ini adalah sebagai pengirim pesan, ya, pengirim pesan. Jadi A ini memiliki pesan, kemudian pesan tersebut diproses dalam bentuk lambang, ya, kemudian lambang tersebut ditransmisi, ya, dikirimkan ke si B. Si B ini adalah si penerima pesan, ya, di mana dia tuh menerima lambang dari si A, kemudian diproses menjadi pesan ataupun makna, kemudian nanti B ini menanggapi dari makna si A. Nah, kemudian si B ini berubah posisi dari yang tadinya menerima, kemudian dia berubah menjadi si pembicara. Kemudian si A ini, ya, dia menyimak tanggapan dari si B yang tadinya dia menjadi si pengirim pesan, sekarang menjadi si penerima pesan. Nah, ini terjadi komunikasi dua arah, contohnya seperti telepon, ya, pembicaraan di telepon. Nah, itu pun komunikasi dua arah, ya. Oke, nah selain komunikasi dua arah ada juga komunikasi multi arah. Ya, nah komunikasi multi arah ini dapat digambarkan seperti gambar berikut, ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari komunikasi ini dapat terjadi melalui multi arah.
Ya, komunikasi ini bersifat dinamis dan terdapat beberapa orang sebagai pengirim maupun si penerima pesan. Agar komunikasi berjalan dengan lancar dan tidak ada informasi yang hilang atau ditambahkan, maka dibutuhkan kerjasama antara si pengirim dan si penerima pesan. Si pengirim maupun si penerima pesan ini harus sama-sama memiliki keterampilan bahasa yang baik. Seorang pengirim pesan ataupun encoder ini harus memiliki keterampilan di dalam mengolah kata dan bahasa, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami. Begitupun si penerima pesan ataupun decoder ini harus pula memiliki keterampilan dalam menafsirkan makna yang didengar ataupun yang dibaca, sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari si pengirim pesan ataupun encoder. Pembahasan berikutnya adalah manfaat keterampilan berbahasa. Seperti kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa ini sangat penting dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Melalui keterampilan bahasa, seseorang ini dapat berekspresi dan menyampaikan maksud atau keinginannya. Nah, di sini ada berbagai profesi ya yang penting memiliki penguasaan keterampilan berbahasa. Salah satunya adalah seorang guru. Jadi seorang guru ini sebelum mengajar perlu mempersiapkan bahan ajar, mencari referensi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, hal ini juga guru perlu memiliki keterampilan membaca untuk menyiapkan bahan ajar. Pada saat praktek mengajar pun, guru perlu memiliki keterampilan berbicara yang baik, mengatur intonasi saat di kelas, dan pandai memilih kata yang tepat agar informasi mudah dipahami oleh siswa. Nah, selain itu juga, guru juga harus memiliki kemampuan menyimak yang baik agar setiap respon dari siswa, baik berupa pertanyaan, tanggapan, ataupun perilaku yang diterimanya dapat dijadikan sumber evaluasi dalam mengajarnya. Nah, itu salah satu contoh profesi yang membutuhkan keterampilan berbahasa. Nah, selain guru, banyak profesi lainnya ya. Di antaranya ada dokter, wartawan, pengacara, dan lain sebagainya. Profesi ini pasti membutuhkan keterampilan berbahasa ya demi kelancaran dan keberhasilan kerjanya. Jadi kita juga harus memiliki keterampilan bahasa yang mumpuni, karena dengan keterampilan berbahasa yang kita punya, kita akan dapat memudahkan dalam menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain, dan proses komunikasi ini juga akan berjalan dengan baik jika si pengirim pesan maupun si penerima pesan sama-sama memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Berkaitan dengan penggunaan bahasa, ada 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk komunikasi, yaitu ada mendengarkan ya atau menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keempat keterampilan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 aspek, yaitu aspek reseptif dan produktif. Reseptif ini termasuknya adalah mendengarkan dan membaca. Reseptif adalah sebagai penyerapan informasi. Nah, penyerapan informasi, kegiatan menyerap informasi ini dilakukan dengan keterampilan mendengarkan dan membaca. Kemudian, aspek produktif ini artinya bahwa aspek yang berhubungan dengan memproduksi suatu bahasa. Ya, ini bisa kita lakukan dengan berbicara dan menulis. Selain dibedakan menjadi reseptif produktif, keterampilan berbahasa juga dibedakan menjadi lisan dan tulis. Lisan diantaranya mendengarkan dan berbicara. Nah, mendengarkan ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita pahami lewat lisan, ya, melalui ujaran-ujaran. Berikutnya berbicara. Berbicara artinya kita menyampaikan informasi melalui lisan. Nah, berikutnya untuk aspek tulis. Aspek tulis juga ini termasuk di dalamnya membaca dan menulis.
Nah, membaca ini artinya kita untuk memahami pesan ini harus melalui bacaan yang ditulis di dalam buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Berikutnya, untuk keterampilan menulis, tentunya kita untuk mengungkapkan suatu pesan, ide, ini harus diungkapkan melalui tulisan. Nah, itulah penjelasan dari aspek-aspek keterampilan berbahasa. Baik, untuk memudahkan pemahaman kita mengenai 4 keterampilan berbahasa, saya akan menjelaskan satu persatu tentang keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan berbahasa yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan atau sering kita sebut dengan menyimak ini termasuk ke dalam kegiatan yang bersifat reseptif, karena termasuk dalam kegiatan menerima informasi atau pesan. Nah, di dalam mendengarkan ini terjadi proses kesengajaan dalam mendengar dan terjadi pemahaman tentang apa yang didengar. Contohnya seperti seseorang yang sengaja mendengarkan ceramah dengan tujuannya adalah untuk menambah wawasan. Ya. Nah, berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar ini yaitu dalam kegiatan mendengar ini tidak terjadi unsur kesengajaan. Misalnya, ketika seorang sedang belajar tiba-tiba mendengar suara klakson dan kemudian ia kembali melanjutkan kegiatan belajarnya. Itu ya. Jadi berbeda antara mendengarkan dengan mendengar. Nah, kemudian di sini ada 2 situasi dalam mendengarkan, yaitu ada situasi mendengarkan interaktif dan situasi mendengarkan non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif ini terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenisnya. Nah, di dalam jenis mendengarkan ini kita bergantian mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, untuk mendapatkan penjelasan, meminta orang lain untuk mengulangi perkataannya, atau mungkin meminta orang lain untuk berbicara sedikit lebih lambat. Nah, contoh situasinya yaitu untuk mendengarkan interaktif seperti di dalam kegiatan di kelas, ya, guru mengajar, kemudian siswa mengajukan pertanyaan, kemudian guru menjelaskan dan menjawab pertanyaan, kemudian bisa jadi guru juga bertanya kepada siswa, siswa menjawabnya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada mendengarkan non interaktif. Nah, di sini untuk non interaktif ini contoh situasinya adalah mendengarkan radio, TV, film, khutbah, ataupun mendengarkan program seremonial. Nah, dalam situasi yang mendengarkan yang tidak aktif ini, kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak dapat meminta pembicara mengulangi perkataannya, dan tidak dapat meminta agar percakapan diperlambat. Jadi berbeda dengan situasi mendengarkan interaktif, ya. Kalau non interaktif dia terjadi satu arah. Keterampilan berbahasa berikutnya adalah berbicara. Keterampilan berbicara ini termasuk ke dalam kegiatan yang bersifat produktif, karena dalam kegiatannya terjadi produksi dalam pikirannya untuk menghasilkan ide dan mengungkapkannya dalam bentuk lisan untuk ditunjukkan kepada seseorang ataupun beberapa orang pendengar. Nah, keterampilan berbicara ini dikenal dengan 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi interaktif ini contohnya terjadi dalam percakapan antara 2 orang atau lebih, yang mana posisi mereka sebagai pembicara dan penyimak ini dapat dilakukan secara bergantian atau terjadinya umpan balik antara si pembicara ataupun si penyimak, seperti dalam kegiatan percakapan melalui telepon, ya. Kemudian situasi semi interaktif. Nah, di dalam semi interaktif ini contoh situasinya adalah pidato publik, ya. Contohnya seperti pidato, kampanye, ceramah, dan sebagainya. Nah, ini dilakukan secara tatap muka tetapi berlangsung dalam satu arah. Dalam situasi ini audiens atau penonton ini tidak dapat menyela percakapan, tetapi si pembicara ini dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya. Berikutnya, situasi yang ketiga adalah situasi menjadi non-interaktif. Nah, ini jika percakapan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka.
Misalnya, berpidato melalui radio atau televisi, pidato kenegaraan yang disampaikan melalui siaran televisi atau radio termasuk ke dalam jenis ini. Keterampilan berbahasa yang ketiga adalah membaca. Keterampilan membaca ini termasuk ke dalam kegiatan reseptif, karena seorang pembaca menerima atau menangkap makna yang terkandung dalam bacaan. Keterampilan membaca ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ini ditandai dengan kemampuan melek huruf. Nah, melek huruf ini adalah kemampuan mengenali simbol-simbol tertulis dan mampu membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman konten bacaan sangat tidak terlihat karena orientasi pembaca lebih ke arah pengenalan simbol bunyi bahasa. Nah, jadi untuk kemampuan membaca permulaan ini lebih pada menekankan kemampuan penguasaan huruf ya dan membunyikan kata. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang baru bisa baca. Kemudian membaca lanjutan. Membaca lanjutan ini adalah kemampuan membaca yang ditandai dengan kemampuan melek wacana. Nah, artinya melek wacana ini adalah pembaca tidak hanya mengenal simbol tertulis, dapat membunyikannya dengan lancar, tetapi juga dapat menangkap isi atau makna dari bacaan yang mereka baca. Nah, penekanan pada bacaan lanjutan ini terletak pada pemahaman isi bacaan. Bahkan pada tingkat tinggi harus disertai dengan kecepatan membaca yang memadai. Baik, keterampilan yang keempat berikutnya adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini termasuk ke dalam kegiatan yang produktif. Karena dalam menulis, orang aktif mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya ke dalam tulisan agar tulisan tersebut dapat dibaca oleh orang lain. Nah, menulis ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan ini sebenarnya identik dengan melukis gambar. Pada tahap ini, penulis tidak mengungkapkan ide ataupun gagasan, tetapi hanya melukis atau menyalin simbol, gambar, atau bunyi bahasa tersebut ke dalam bentuk simbol tertulis. Nah, pada masa-masa awal sekolah, ini siswa dilatih untuk menulis permulaan yang proses pembelajarannya sering disinergikan dan diintegrasikan dengan kegiatan pramembaca. Nah, berbeda dengan kegiatan menulis lanjutan. Ya, di dalam menulis kegiatan lanjutan ini terjadi kegiatan menulis yang sebenarnya. Nah, artinya di dalamnya itu terjadi kegiatan brainstorming atau curah pendapat yang diekspresikan secara tertulis melalui bahasa tulis. Jadi, menulis lanjutan itu bukan hanya sekedar menulis huruf atau memindahkan kata menjadi tulisan, tetapi bagaimana caranya seorang penulis dapat mencurahkan ide pokoknya yang di dalam pikiran kemudian dituangkan melalui bahasa yang baik untuk ditulis dan dibaca oleh orang banyak. Baik, pembahasan berikutnya adalah keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, 4 keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis ini dapat ditemukan dalam aktivitas komunikasi. Bahkan tanpa kita sadari, kita telah melakukan 2 keterampilan, bahkan 4 keterampilan dalam satu aktivitas. Nah, yang pertama adalah hubungan berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak ini merupakan 2 kegiatan yang saling berhubungan. Jika seseorang yang berbicara ini akan lebih bermakna apabila ada yang mendengarkan. Begitupun orang yang menyimak akan sia-sia apabila tidak ada bahan yang dia dengarkan. Nah, di sini ada contoh diagram komunikasi interaktif.
Nah, dalam diagram komunikasi tersebut ini merupakan komunikasi dua arah secara interaktif, yaitu terjadinya umpan balik antara si pembicara ini adalah si A ya, dengan si penyimak yaitu si B. Yang mana posisi A sebagai pembicara dapat pula sebagai penyimak ketika si B memberikan tanggapannya. Begitupun sebaliknya, si B yang awalnya menjadi penyimak dapat pula sebagai pembicara ketika ia menanggapi pesan yang disampaikan oleh si A. Seperti kita analogikan dalam kegiatan sehari-hari, misalkan dalam kegiatan yang terjadi di pasar, yang terjadi proses tawar-menawar antara pembeli dengan pedagang. Selain komunikasi interaktif, komunikasi juga sering terjadi secara non-interaktif, yang mana si pembicara dapat menyampaikan pesan ke beberapa orang dan orang yang menerima pesan. Nah, di sini lihat dari diagram komunikasi non-interaktif, di mana di dalam diagram ini si A itu adalah sebagai penyampai pesan, kemudian yang B, C, D, E, F, G, H ini adalah sebagai si penerima pesan. Jadi yang menyampaikan pesan ini hanya satu orang dan yang menerima pesan ini banyak orang. Contohnya adalah pada kegiatan ceramah di masjid, ceramah di acara hajatan, kampanye, ataupun ceramah dalam program siaran di TV. Nah, jadi di sini hanya satu pihak yang berbicara, sedangkan pihak lain hanya mendengarkan. Baik, hubungan berikutnya adalah hubungan menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca ini terdapat persamaan dan perbedaan. Kedua kegiatan ini merupakan sama-sama kegiatan reseptif, yaitu kegiatan untuk memperoleh dan menerima pesan. Sedangkan perbedaannya terletak pada stimulusnya atau fokus perhatiannya. Nah, lihat pada diagram berikut ini. Melalui diagram ini terlihat jelas bahwa mendengarkan dan membaca ini merupakan aktivitas bahasa reseptif. Perbedaannya ini hanya pada objek yang menjadi fokus perhatian awal yang menjadi stimulus. Dalam mendengarkan, fokus perhatian atau stimulusnya yaitu berupa suara atau bunyi. Sedangkan membaca ini merupakan lambang dari tulisan. Kemudian baik pendengar maupun pembaca ini melakukan kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur bahasa berupa bunyi ini untuk dalam menyimak ya, dan secara tertulis yaitu dalam membaca. Nah, yang kemudian dilanjutkan dengan proses decoding, yaitu untuk memperoleh pesan berupa konsep, ide, ataupun informasi yang dimaksudkan oleh si penyampaiannya. Baik, pembahasan berikutnya adalah hubungan membaca dengan menulis. Membaca adalah kegiatan reseptif, yaitu aktivitas menerima pesan dengan cara memahami lambang dari suatu tulisan. Sedangkan menulis merupakan kegiatan produktif dengan mengeluarkan ide atau pendapatnya untuk melalui tulisan. Nah, melalui kedua pengertian tersebut, membaca dan menulis ini adalah aktivitas yang saling berhubungan. Tulisan akan bermakna apabila ada pembaca yang memahami tulisan tersebut, dan pembaca pun akan mendapatkan informasi atau pesan melalui kegiatan membaca tulisan. Nah, oleh karena itu, kedua keterampilan ini memiliki hubungan, yaitu seorang penulis harus rajin membaca atau modal dalam menulis. Dengan membaca dapat menambah hasanah pengetahuan, sehingga dapat berpikir terbuka dan lancar dalam mengungkapkan ide dalam tulisan. Nah, di sini ada perencanaan, penulisan, dan revisi. Jadi kalau saya contohkan di sini hubungan membaca dan menulis ada perencanaan. Nah, sebelum kita menulis ya, contohnya sebelum kita menulis skripsi, ini harus ada perencanaan. Kita mau mengangkat judul apa. Nah, kemudian kita cari referensinya di mana. Nah, untuk mencari referensi itu kita harus banyak membaca. Nah, kemudian setelah sumbernya sudah cukup banyak ya, kemudian dilakukan penulisan. Kemudian setelah penulisan, kemudian dilakukan revisi. Nah, ketika kita sudah menulis dalam bentuk draft ya,
Kemudian kita baca lagi dan kita perbaiki lagi dan direvisi lagi. Nah, itulah hubungan membaca dengan menulis sehingga nanti tulisan kita menjadi sempurna. Berikutnya adalah hubungan menulis dengan berbicara. Aktivitas menulis dan berbicara sama-sama kegiatan bahasa yang bersifat produktif. Keduanya sama-sama mengeluarkan atau menghasilkan ide sebagai pesan yang disampaikan. Akan tetapi yang membedakan adalah media bahasanya. Menulis menggunakan media tulis, sedangkan berbicara menggunakan media lisan. Nah, lebih jelasnya lihat pada diagram berikut. Ya, di mana diagram ini ya untuk yang berbicara dan menulis ini sama-sama memiliki ide. Nah, kemudian ide tersebut ya diterjemahkan melalui bunyi ini untuk berbicara ya. Kemudian kalau menulis ini diterjemahkan dalam bentuk huruf, kemudian menjadi kata, frase dan kalimat. Nah, untuk yang berbicara, bunyi tersebut ini divisualisasikan dalam bentuk suara atau yang disebut dengan encoding. Ini adalah proses encodingnya, jadi merubah ide tersebut ya, kata tersebut di dalam pikiran dirubah menjadi suara. Ini disebut dengan berbicara. Nah, kemudian untuk menulis dari huruf atau huruf yang dirubah menjadi kata, frase dan kalimat ini dirubah dalam bentuk tulisan ya. Jadi tulisan ini adalah sebagai bentuk visualisasi dari konsep ide yang ada di pikiran pada saat kita menulis. Hubungan diagram ini apabila kita temukan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu pada kegiatan kuliah. Seorang mahasiswa dapat membuat makalah sebagai penunjang saat dia presentasi. Nah, pada contoh tersebut, mahasiswa dapat melakukan dua keterampilan berbahasa, yaitu mahasiswa melakukan keterampilan menulis untuk membuat makalah dan mempresentasikan makalah tersebut sebagai keterampilan berbicaranya. Nah, itu tadi materi tentang hakikat kemampuan berbahasa. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.